Bayangkan, kamu bangun di pagi hari, tapi sebelum tubuhmu sempat bergerak, pikiranmu sudah berlari. Tentang uang yang belum cukup, tentang impian yang terasa jauh, tentang hidup yang seolah terus menguji. Kamu duduk diam, tapi di dalam kepalamu, ribuan suara saling berbicara. Suara ketakutan, keraguan, penyesalan. Semua berlomba menjadi kenyataan pertama yang kamu rasakan hari itu. Pernahkah kamu merasa begitu? Seolah hidupmu ditarik ke arah yang sama, berulang kali, meski kamu sudah berusaha keluar. Dan di saat itulah kamu mulai bertanya, kenapa sebagian orang bisa fokus, tenang, dan terus maju, sementara sebagian lain, termasuk mungkin kamu, merasa terjebak dalam lingkaran yang sama? Jawabannya, bukan pada keberuntungan, bukan pada nasib, tapi pada pikiran, pada kebiasaan halus yang terjadi di dalam dirimu tanpa kamu sadari. Kekayaan dan kesuksesan bukan hasil dari kerja keras semata. Ia adalah hasil dari pola pikir yang disiplin. Pikiran yang tahu kemana ia harus diarahkan setiap hari. Namun sebelum bisa melatih pikiranmu untuk fokus pada kekayaan, kamu harus menyadari satu hal penting. Pikiranmu saat ini tidak netral. Ia sudah terprogram dari masa lalu, dari ketakutan, dari kata-kata yang kamu dengar sejak kecil. Jangan terlalu bermimpi. Uang itu sulit, kehidupan itu berat, dan tanpa sadar, kata-kata itu tumbuh menjadi keyakinan yang kamu bawa hingga hari ini. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Setiap hari, kamu menanam sesuatu di sana. Sebagian biji adalah harapan, sebagian lagi adalah keraguan. Tapi masalahnya, kamu lebih sering menyiram yang mana? Kamu lebih sering mengulang pikiran tentang kekurangan atau tentang peluang? Karena apapun yang kamu ulangi, itulah yang tumbuh. Dan ketika kamu terus berpikir tentang kekurangan, pikiranmu mulai mencari bukti untuk membenarkannya. Itulah kekuatan autosugesti, prinsip pertama yang diajarkan Napoleon Hill. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ia hanya mempercayai apa yang kamu ulangi cukup sering. Jadi, ketika kamu berkata dalam hati, "Aku lelah, aku tidak bisa, aku belum cukup baik," pikiranmu tidak menolaknya. Ia menerimanya sebagai perintah. Dan setiap perintah yang kamu tanam akan menjadi realitas yang kamu alami. Tapi di sisi lain, jika kamu mulai mengucapkan hal berbeda, "Aku mampu, aku sedang tumbuh, aku sedang menuju kekayaan," maka arah pikiranmu pun berubah. Ia mulai mencari cara, bukan alasan. Ia mulai membuka pintu, bukan menutupnya. Namun, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, karena pikiranmu seperti air yang telah mengalir lama di satu arah. Untuk mengubahnya, kamu perlu membuat saluran baru. Itu tidak mudah, tapi setiap kali kamu menyadari pikiranmu melayang ke arah negatif dan kamu memilih menariknya kembali ke arah yang benar, kamu sedang memperkuat otot mentalmu. Dan disitulah kekuatan sejati dimulai. Sekarang, tanyakan pada dirimu, seberapa sering kamu benar-benar sadar terhadap isi pikiranmu? Seberapa sering kamu memeriksa kata-kata yang kamu ucapkan dalam hati? Mungkin kamu tidak sadar, tapi di sanalah letak sumber kekalahan, bukan pada dunia luar, tapi pada percakapan kecil di dalam dirimu. Pikiranmu adalah ruang paling berharga yang kamu miliki. Namun jika kamu membiarkan siapapun dan apapun masuk ke sana tanpa pengawasan, bagaimana kamu bisa berharap hasil yang jelas? Setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang memfokuskan pikiranmu pada kekurangan. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang memfokuskan pikiranmu pada kelimpahan. Pilihan itu terjadi setiap detik, dan disitulah latihan sebenarnya dimulai. Melatih kesadaran agar pikiranmu tidak terombang-ambing, tapi terarah. Karena pikiran yang terarah adalah kompas kehidupan. Bayangkan dirimu memegang cermin. Di dalamnya, kamu melihat bukan wajahmu hari ini,
tapi pantulan potensi yang tertidur. Ia menatapmu kembali dengan mata yang sama, tapi dengan keyakinan yang lebih dalam. Ia tahu sesuatu yang mungkin kamu lupakan, bahwa semua yang kamu cari di luar sebenarnya dimulai di dalam. Satu pikiran yang terfokus bisa mengubah segalanya. Jadi, mulai sekarang, perhatikan setiap kali pikiranmu mulai kabur. Setiap kali kamu tergoda untuk berpikir kecil, berhenti, tarik napas, dan ubah arah. Katakan dalam hati, aku memilih untuk fokus pada kekayaan. Aku memilih untuk fokus pada kesuksesan. Ulangi kalimat itu, bukan sebagai harapan kosong, tapi sebagai perintah kepada dirimu sendiri. Karena setiap kata yang kamu ulangi akan menembus ke bawah sadar. Dan setiap keyakinan baru yang kamu tanam akan menjadi benih realitas baru. Kamu tidak diciptakan untuk menjalani hidup dengan pikiran yang kacau. Kamu diciptakan untuk memimpin pikiranmu, bukan menjadi korban darinya. Mungkin ini kali pertama kamu menyadarinya. Mungkin inilah momen di mana kesadaranmu mulai menyala. Seperti percikan kecil yang bisa menyalakan api besar. Itu adalah awal dari perubahan. Jika kata-kata ini membuatmu merasa sesuatu di dalam bergerak, jangan biarkan ia padam. Pertahankan bara itu. Karena perjalanan menuju pikiran yang fokus dimulai dengan satu keputusan sederhana. Untuk sadar, untuk tidak membiarkan pikiran berjalan tanpa arah. Dan untuk mulai menuntunnya, sedikit demi sedikit, ke arah yang kamu pilih sendiri. Sekarang, jika kamu merasakan hubungan dengan pesan ini, jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Klik suka dan berlangganan sekarang. Karena setiap minggu, kamu akan menemukan kata-kata yang membantu menuntun pikiranmu ke arah yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih terarah. Ini bukan sekadar video. Ini adalah latihan bagi pikiranmu. Bayangkan sejenak. Bagaimana jika setiap pikiran yang muncul di kepalamu adalah sinyal yang membentuk hidupmu? Bagaimana jika setiap emosi yang kamu rasakan, takut, percaya, ragu, semangat, adalah instruksi yang dikirim ke alam semesta tentang apa yang kamu harapkan terjadi? Pikiran bukan hanya hal yang kamu miliki. Ia adalah kekuatan yang kamu arahkan. Dan ketika kamu belajar mengendalikannya, kamu mulai mengendalikan arah hidupmu. Setiap kesuksesan besar di dunia ini dimulai dari satu tempat yang sama, di dalam pikiran seseorang. Tidak ada bangunan yang berdiri tanpa pernah dibayangkan. Tidak ada kekayaan yang tumbuh tanpa pernah diyakini. Napoleon Hill pernah menulis, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia bisa diwujudkan. Dan kalimat itu bukan sekadar kata indah. Itu adalah hukum mental yang bekerja, entah kamu menyadarinya atau tidak. Masalahnya, kebanyakan orang hidup seolah-olah pikirannya hanyalah reaksi. Mereka menunggu keadaan berubah agar bisa merasa lebih baik. Mereka menunggu keberuntungan untuk datang, tapi mereka lupa. Keberuntungan adalah hasil dari pola pikir yang terfokus. Pikiran yang sudah diarahkan sebelum dunia sempat menentukannya. Itulah inti dari kekuatan mental, kemampuan untuk mengendalikan arah fokusmu, bahkan saat dunia di luar tampak kacau. Sekarang, mari kita pahami satu hal penting. Pikiranmu adalah penyebab, bukan akibat. Segala yang kamu alami hanyalah efek dari cara berpikirmu. Jika kamu memikirkan kekurangan, kamu mulai bertindak dari rasa takut. Tapi jika kamu memikirkan kelimpahan, kamu mulai bertindak dari rasa percaya. Dan tindakan yang lahir dari rasa percaya akan membuka jalan yang sama sekali baru. Pernahkah kamu menyadari bagaimana ketika kamu benar-benar yakin sesuatu akan berhasil, tiba-tiba semua hal terasa mendukungmu, ide datang, orang-orang tepat muncul, keberanian tumbuh. Itu bukan kebetulan, itu resonansi. Pikiranmu mengirimkan getaran yang menarik hal-hal yang sefrekuensi dengannya. Pikiran fokus menciptakan arah. Pikiran acak menciptakan kebingungan. Kamu mungkin pernah bertanya,
Bagaimana cara melatih pikiran agar selalu fokus pada kekayaan dan kesuksesan? Jawabannya dimulai dari kesadaran terhadap satu hal, bahwa pikiranmu tidak bisa memikirkan dua hal secara penuh pada waktu yang sama. Jadi, setiap kali kamu memikirkan kesuksesan, kamu sedang menjauh dari kegagalan. Setiap kali kamu memikirkan kelimpahan, kamu sedang mengusir rasa kekurangan. Pikiran adalah energi, dan energi mengikuti arah fokus. Bayangkan otakmu seperti senter di ruangan gelap. Kamu bisa menyorotnya ke arah masalah atau ke arah peluang. Kemanapun cahaya itu diarahkan, disitulah duniamu terbentuk. Sebagian orang menyorot lampunya pada hal-hal yang tidak mereka miliki, dan mereka menemukan lebih banyak alasan untuk merasa gagal. Tapi orang-orang yang sukses, mereka menyorot lampu pikirannya pada potensi, pada ide, pada solusi. Dan dari sana, mereka membangun jalan keluar. Mulai sekarang, setiap kali kamu sadar pikiranmu mulai terseret ke arah yang salah, lakukan satu hal sederhana. Ubah pertanyaan di kepalamu. Jangan tanya, kenapa aku gagal? Ubah jadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Jangan tanya, kenapa aku tidak seberuntung dia? Ubah jadi, apa yang sedang aku latih hari ini untuk menjadi lebih kuat besok? Pertanyaan yang kamu ajukan kepada dirimu sendiri menentukan kualitas fokusmu. Fokus bukan tentang menolak gangguan. Fokus adalah tentang memilih arah pikiran secara sadar, berulang kali, sampai menjadi kebiasaan. Dan di titik ini, kamu akan mulai melihat pola baru dalam hidupmu. Tiba-tiba, kamu mulai merasa lebih tenang. Tidak karena dunia berubah, tapi karena cara pandangmu berubah. Pikiranmu mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Kamu mulai menyadari bahwa kekayaan bukan hanya angka, tapi cara berpikir. Bahwa kesuksesan bukan hasil dari keberuntungan, tapi hasil dari arah fokus yang konsisten. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang, ada kekuatan yang menunggu untuk digunakan. Kekuatan yang selama ini tertutup oleh kebiasaan berpikir lama. Setiap kali kamu membiarkan ketakutan menguasai, kamu sedang menekan kekuatan itu. Tapi setiap kali kamu memilih untuk percaya, kamu sedang membuka pintu menuju potensi yang sebenarnya. Kamu tidak perlu bukti dulu untuk percaya. Kamu hanya perlu memilih untuk percaya dulu agar bukti bisa muncul. Karena semua pencapaian dimulai dari satu keyakinan kecil yang dipelihara dengan fokus besar. Jadi, mulai sekarang, biarkan pikiranmu bekerja sebagai alat pencipta, bukan penilai. Jangan gunakan pikiran untuk mengukur seberapa jauh kamu tertinggal. Gunakan untuk membayangkan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Setiap gambaran yang kamu buat di dalam kepala adalah cetak biru masa depanmu. Pikiran adalah arsitek, tindakan adalah pembangunan, dan kebiasaan adalah fondasi. Ketika kamu menggabungkan ketiganya, keyakinan, fokus, dan tindakan, hidupmu mulai berubah dengan cara yang hampir tak terjelaskan. Karena perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, dari satu keputusan mental yang sederhana, untuk tidak lagi membiarkan pikiran berjalan tanpa arah. Dan disinilah kamu mulai merasakannya, pergeseran halus tapi nyata di dalam dirimu. Kamu mulai memahami bahwa fokus bukan sekadar keterampilan, tapi kekuatan. Dan semakin kamu melatihnya, semakin dunia mulai tunduk pada arah yang kamu pilih. Di momen ini, kamu sedang membangun ulang sistem mentalmu. Kamu sedang menanam ulang benih di taman pikiranmu. Benih keyakinan, benih keberanian, benih kekayaan. Dan suatu hari nanti, kamu akan menatap kembali perjalanan ini dan berkata, disinilah semuanya dimulai. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam. Kamu sudah menyadari kekuatan pikiranmu, tapi memahami saja tidak cukup. Karena pikiran bukan seperti saklar lampu yang bisa kamu nyalakan dan padamkan sesuka hati. Pikiran itu liar. Ia menolak dikendalikan.
ia suka kebiasaan lamanya. Dan disinilah tantangan sebenarnya dimulai, disiplin mental. Bayangkan pikiranmu seperti seekor kuda yang kuat, tapi belum terlatih. Ia bisa berlari cepat, tapi juga bisa membawa kamu ke jurang jika kamu tidak memegang kendalinya dengan benar. Disiplin mental adalah tali kendali itu. Ia bukan tentang menekan pikiranmu, tapi tentang menuntunnya, perlahan, sabar, hingga akhirnya patuh pada arah yang kamu pilih. Setiap hari, kamu diserang oleh ribuan rangsangan, berita, komentar, suara, opini, ketakutan orang lain. Dan tanpa sadar, semua itu mengisi pikiranmu. Kamu mulai berpikir seperti mereka. Kamu mulai meragukan diri sendiri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak melatih filter mentalmu. Itulah mengapa Napoleon Hill menekankan pentingnya autosugesti dan pengulangan positif. Karena jika kamu tidak memprogram pikiranmu sendiri, dunia akan melakukannya untukmu. Jadi, bagaimana cara melatihnya? Mulailah dari hal kecil. Setiap pagi, sebelum dunia sempat berbicara padamu, berbicaralah pada dirimu sendiri. Ucapkan dengan suara yang tenang, tapi penuh keyakinan, aku memilih fokus pada kekayaan dan kesuksesan. Aku membangun pikiranku untuk menciptakan hidup yang aku inginkan. Kamu tidak perlu merasa percaya sepenuhnya di awal. Karena yang kamu latih bukan kepercayaanmu, tapi arah pikiranmu. Keyakinan akan tumbuh dari pengulangan. Sama seperti otot yang berkembang dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Kemudian, tulislah 3 hal yang kamu syukuri dan 3 hal yang kamu inginkan. Tidak sebagai daftar keinginan kosong, tapi sebagai fokus mental. Karena menulis adalah bentuk visualisasi yang mengubah pikiran menjadi bentuk nyata. Saat kamu menulis, kamu memberi perintah pada bawah sadarmu, inilah yang aku pilih untuk percayai. Dan di malam hari, sebelum tidur, ulangi lagi kalimat afirmasimu, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan rasa. Rasakan seolah-olah apa yang kamu ucapkan sudah menjadi kenyataan, karena bawah sadarmu tidak mengenal waktu, ia hanya mengenal emosi. Setiap kali kamu membayangkan sesuatu dengan rasa yang kuat, kamu sedang menanam benihnya jauh di dalam dirimu. Namun, kamu akan segera menemui perlawanan. Pikiran lama akan berbisik, ini sia-sia, kamu tidak bisa, kamu sudah mencoba sebelumnya. Disinilah latihan sejati dimulai. Kamu tidak melatih pikiranmu di saat kamu merasa kuat, kamu melatihnya di saat kamu ingin menyerah. Karena di sanalah batas lamamu berada. Setiap kali kamu menolak pikiran negatif, kamu memperlemah pengaruhnya. Dan setiap kali kamu memilih pikiran positif, kamu memperkuat jalur baru di otakmu. Itulah neuroplasticity dalam tindakan. Bayangkan kamu sedang berjalan di hutan. Ada 2 jalan. 1 jalan lebar dan penuh jejak lama. Itulah pikiran lamamu. 1 lagi sempit, baru, sulit dilalui. Itulah arah baru yang kamu pilih. Setiap kali kamu memilih jalan baru itu, kamu sedang membersihkan rumput liar. Hari pertama sulit. Hari kedua masih sama. Tapi setelah kamu melakukannya setiap hari, jalan baru itu menjadi lebih jelas, lebih mudah, lebih alami. Begitu juga dengan pikiranmu. Latihan mental bukan tentang menjadi sempurna. Ia tentang menjadi sadar. Setiap kali kamu sadar bahwa pikiranmu melayang dan kamu menariknya kembali, kamu menang. Mungkin kecil, tapi kemenangan itu nyata. Dan dari kemenangan kecil itulah, kesuksesan besar dibangun. Satu hal lagi, jangan berlatih sendirian. Napoleon Hill menyebut konsep mastermind, kekuatan dari pikiran kolektif yang selaras dengan tujuan yang sama. Cari seseorang, bahkan 1 orang saja, yang juga berkomitmen untuk tumbuh. Bicaralah tentang ide, bukan gosip. Tentang masa depan, bukan masa lalu. Energi pikiran akan menguat ketika ia dipertemukan dengan energi serupa. Karena lingkungan mentalmu adalah cermin dari dirimu sendiri.
Kamu mungkin tidak akan melihat hasilnya besok, tapi dalam waktu, sesuatu mulai berubah. Kamu mulai berpikir sebelum bereaksi. Kamu mulai memilih sebelum menilai. Kamu mulai merasakan kekuatan di dalam dirimu yang dulu terasa asing. Itulah tanda bahwa sistem mentalmu mulai terprogram ulang. Pikiranmu tidak lagi menjadi penjara, ia menjadi alat. Sekarang bayangkan ini, setiap hari kamu bangun dengan pikiran yang jernih, tahu apa yang kamu kejar, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar dirimu. Kamu bekerja bukan dari rasa takut, tapi dari arah yang jelas. Kamu tidak lagi dikuasai oleh keraguan, karena kamu tahu, semua keberhasilan dimulai dari satu hal, kendali pikiran. Dan kendali itu sekarang ada di tanganmu. Lanjutkan latihan itu. Lakukan setiap hari, karena setiap pengulangan memperkuat arah yang kamu pilih. Fokus bukan sesuatu yang kamu miliki. Fokus adalah sesuatu yang kamu latih. Dan setiap latihan membawa kamu selangkah lebih dekat pada kesuksesan yang kamu bayangkan. Dan sekarang, kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Tempat di mana semua kesadaran, latihan, dan disiplin yang telah kamu bangun mulai membuahkan hasil. Kamu mungkin belum menyadarinya sepenuhnya, tapi sesuatu telah berubah di dalam dirimu. Cara kamu berpikir, cara kamu bereaksi, cara kamu melihat dunia. Perlahan tapi pasti, kamu mulai bertransformasi dari seseorang yang dikuasai pikiran menjadi seseorang yang menguasai pikirannya. Perhatikan napasmu. Tenang, dalam. Di setiap tarikan napas, ada ruang baru di dalam kepalamu. Ruang yang dulunya penuh dengan keraguan, sekarang diisi oleh kejelasan. Ruang yang dulu gelap oleh rasa takut, kini mulai diterangi oleh keyakinan. Dan dari ruang itu, lahir kekuatan baru. Kekuatan untuk memilih arah hidupmu sendiri. Inilah momen yang dulu hanya kamu bayangkan. Kamu tidak lagi berlari tanpa arah. Kamu tidak lagi mencari pembenaran dari luar. Sekarang kamu tahu, semuanya dimulai dari dalam. Pikiranmu yang dulu terasa seperti badai, kini seperti sungai yang mengalir tenang, membawa kamu tepat ke arah yang kamu inginkan. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, pantulan yang kamu lihat bukan seseorang yang berharap, melainkan seseorang yang tahu. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu kemana kamu melangkah. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa kekuatan untuk menciptakan kekayaan, kesuksesan, dan ketenangan, semuanya ada di dalam dirimu sendiri. Bukan di luar. Bukan di tangan orang lain, bukan pada keberuntungan. Kamu mulai menyadari bahwa kekayaan bukan hanya angka di rekening. Kekayaan adalah pikiran yang jernih, adalah waktu yang bisa kamu kendalikan, adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Itu adalah bentuk tertinggi dari kemakmuran, dan semua itu lahir dari satu hal, pikiran yang fokus. Setiap hari kamu bangun dengan rasa tujuan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, bukan karena dunia memaksamu, tapi karena kamu memilihnya. Kamu mulai menikmati prosesnya. Karena kamu sadar, kesuksesan bukan sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang kamu tarik melalui siapa kamu menjadi. Dan sekarang, kamu adalah seseorang yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah belajar mengubah dunia yang ada di dalam kepalamu. Kamu telah belajar membungkam keraguan, menenangkan kekacauan, dan menyalakan suara dalam dirimu yang selama ini tertidur. Suara itu berkata pelan, tapi tegas, "Aku bisa, aku pantas, aku sedang menuju kemenangan." Kamu mungkin masih menghadapi rintangan, tapi perbedaan besarnya adalah sekarang kamu tahu bagaimana menanganinya. Kamu tidak lagi reaktif, kamu reflektif.
Kamu tidak lagi terseret oleh pikiran acak. Kamu memilih pikiranmu dengan sadar. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi pencipta keadaan. Lihatlah ke belakang sebentar. Semua momen yang dulu kamu anggap sebagai kegagalan, kini terlihat berbeda, bukan? Mereka bukan rintangan, tapi latihan. Bukan hukuman, tapi pelajaran. Dan setiap luka mental yang pernah kamu bawa, kini berubah menjadi kekuatan untuk fokus, untuk percaya, untuk bertumbuh. Kamu telah memasuki fase baru, kesadaran penuh terhadap kekuatan mentalmu. Dan dari titik ini, kamu tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama lagi. Karena kamu tahu bahwa setiap pikiran yang kamu pilih hari ini sedang menulis masa depanmu besok. Kamu tahu bahwa setiap keputusan kecil untuk tetap fokus, untuk tetap percaya, untuk tetap berlatih, sedang membangun fondasi kehidupan yang makmur. Sekarang, bayangkan masa depanmu. Versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Ia hidup dengan damai. Ia kaya bukan hanya dalam harta, tapi dalam kebijaksanaan. Ia bekerja dengan arah, bukan dengan kebingungan. Ia menciptakan, bukan bereaksi. Dan semua itu dimulai dari satu momen kecil. Momen ini. Saat kamu memutuskan untuk melatih pikiranmu agar fokus pada kekayaan dan kesuksesan. Inilah transformasi sejati. Bukan perubahan dari luar, tapi dari dalam. Bukan sekadar tahu, tapi menjadi. Karena pengetahuan tanpa penerapan hanyalah informasi. Tapi ketika kamu menerapkannya setiap hari, ia menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Kamu telah belajar untuk mempercayai proses, untuk memahami bahwa tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Setiap latihan, setiap afirmasi, setiap kali kamu menarik kembali pikiranmu ke arah yang benar, semuanya memperkuat fondasi mentalmu. Dan sekarang, kamu berdiri di atas fondasi itu dengan kepala tegak, hati tenang, dan mata yang penuh arah. Kamu tidak lagi mencari kekuatan. Kamu adalah kekuatan itu. Kamu tidak lagi menunggu kesuksesan. Kamu sedang menciptakannya, detik demi detik, pikiran demi pikiran. Dan dari titik ini, tidak ada batasan. Karena batas hanya ada di dalam pikiranmu, dan pikiranmu kini sudah bebas. Tarik napas dalam-dalam, dan rasakan perubahan itu. Kamu telah menulis ulang program dalam dirimu. Kamu telah menanam keyakinan baru, dan hari ini, benih itu mulai tumbuh. Percayalah, jika kamu terus menyiramnya dengan disiplin, fokus, dan rasa syukur, hasilnya akan datang. Tidak cepat, tidak ajaib, tapi pasti. Ingat satu hal terakhir. Pikiranmu adalah sahabat terkuatmu atau musuh terhebatmu. Pilih untuk menjadikannya sahabat. Bicaralah padanya setiap hari dengan rasa hormat. Latih, tuntun, dan arahkan dengan lembut. Karena ia akan mengikuti apapun yang kamu perintahkan. Dan saat kamu sudah menguasainya, tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Inilah awal dari kehidupan baru. Bukan akhir dari video, tapi permulaan dari cara berpikir yang baru. Kamu telah menyalakan api dalam dirimu, jangan biarkan ia padam. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari cara berpikir baru.